Yang pertama adalah tanda orang beriman adalah dia bertakwa pada Allah SWT. Banyak sekali orang yang menganggap itu bisa jadi kita, yang kalau kita tuh getak banget, giat banget ibadahnya kalau banyak orang, itu termasuk bukan kategori orang yang takwa. Ada nggak ada orang itu tuh beribadah pada Allah SWT, diminta nggak diminta, pengeluaran masih butuh dana dikasih, itu orang beriman tuh, bertakwa tuh tandanya. Takwa apa sih? Menjaga perintahnya, menjauhi larangannya. Dia terpanggil nih buat orang bertakwa, memberikan di sini untuk bangun masjid dan dua jalan. Jadi tanda orang beriman adalah dia bertakwa, bukan di saat banyak orang doang, di saat sepi dia bertakwa pada Allah SWT. Banyak orang yang beriman di saat lagi ramai doang, lagi sepi, contohnya tadi kayak gitu. Puasa katanya puasa pada mengharga, walaupun orang aja udah itu bibirnya kering semua gitu, tapi giliran nggak ada orang gitu. Nah, itu yang pertama, karena orang beriman adalah dia bertakwa pada Allah SWT. Kemudian yang kedua, tanda yang beriman kepada Allah SWT dalam kitab muslimah dijelaskan adalah al-haya. Dia yang memiliki rasa malu. Dia yang memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa malu pada umat manusia. Kalau nggak sholat dia malu sama Allah, maka berarti orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembawaan masjid yang nyumbang dia malu sama Allah, berarti orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian, dia akan datang depan rumahnya, dia agak malu, berarti nggak beriman sama Allah SWT. Tapi kalau dia malu dia datang, berarti dia beriman pada Allah SWT. Ada nggak rasa malu di diri kita? Kalau kita nggak punya rasa malu, berarti keimanan kita diragukan di hadapan Allah SWT. Malu itu penting banget. Malu itu adalah sebagai tadi. Kalau kita sudah merasa tua, ya mohon maaf kurangi lah kalau yang benar-benarnya. Bolehlah rajin-rajin ke masjid, ingat umur udah 60, udah 70, udah 75, nggak usah lah belagu-belagu, nggak usah lah nyawer-nyawer. Kamu nyawer ke masjid baik itu sedekah gitu urusannya gitu. Untuk ributin dangdut baik, udah 50-60 mah udah, itu mah masa lalu udah gitu. Nah, kembali jamaah Allah. Maka pelihara rasa malu kita kepada Allah SWT. Apalagi kita sebagai seorang ayah, tingkah laku kita akan ditiru oleh anak kita. Kalau kita tingkah laku tidak baik, tidak punya rasa malu. Mohon maaf, anak-anak masih nemu juga orang tua yang masih nokit, masih beler. Ya Allah, ya Allah, suka miris juga itu 60 masih beler baik gitu. Mau mana itu Allah. Kalau punya malu pesan romannya kayak gitu. Apa yang kita tinggalkan buat anak keturunan kita nanti? Nah, yang kedua adalah kita masih punya rasa malu. Berarti kalau masih punya rasa malu, kita masih beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, dalam kitab musibah jelas, tanda orang beriman adalah dia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa? Qadar baik dan buruk. Hampir semua kita bersyukur di saat dikasih nikmat doang. Belum pernah mungkin kita mendapatkan di antara kita yang bersyukur dikasih sakit. Bagaimana keadaannya Bapak? Alhamdulillah Ustaz, lagi diuji sama Allah dikasih sakit ini. Jarang banget kita nemuin kayak begitu. Paling kalau lagi sakit tanya bagaimana? Bagaimana rasanya Pak? Udah bikin hari begini kuyung baik Ustaz. Ini pinggang, rasanya pinggang. Kenapa itu jatuh? Lagi asar di masjid, kerja di masjid ya, kerja waktu di masjid asar kagak sholat, dia malah ngecek gitu malah. Ya gak harus baik, gak usah gitu. Kalau bersyukur di saat kita senang banyak tuh, baik Pak.
Tapi bagaimana kita bersyukur di saat Allah kasih kita musibah? Di saat kita sakit kita bersyukur. Jarang banget. Nah, bersyukur ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari harusnya. Maka kalimat yang sering kita ucapkan sering saya ulang-ulang, alhamdulillah. Ini sering setiap saya ngomong pasti alhamdulillah. Semua kalimat yang mulia ini yang kita ucapkan oleh lisan kita tanamkan dalam hati kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kalimat yang mulia ini, kalimat alhamdulillah ini, Allah akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya apa? Bersyukur tuh, alhamdulillah. Kemudian yang bersyukur doang, alhamdulillah doang. Udah bersyukur harus memberi. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan punya lagi. Ini bangunan masjid kurang apa ya? Insya Allah saya tutup tuh kekurangan itu. Masa di rumah bisa, saya bangun masjid nggak bisa gitu. Amin. Ya mudah-mudahan ketemu rezekinya, mudah-mudahan. Amin. 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 Apa kebaikan loh ini? Amin. Nah, siapa tahu besok dipikirin benar. Ya. Tapi kalau begini urusan jadi pikirin Pak Juwarno, kasih baik udah. Akhirnya disebut juga tuh. Gak apa-apa, harus itu selesai tuh. Ingetin, karena itu pahala gede loh. Karena kebaikan kita dalam Islam diajarkan, barang siapa yang dia mengajak kebaikan kepada orang lain dan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, maka Allah memberikan pahala yang sama buat yang ngajak tersebut tanpa memberi pahala orang yang memberikan kebaikan. Contoh, saya ngajak Pak Juwarno, tolong bantu masjid, tolong sumbang masjid. Tiba-tiba Pak Juwarno tersentuh, ngasih 50 juta. Maka saat itu saya dapat pahala 50 juta tanpa memberi pahala kepada Pak Juwarno. Itulah indahnya Islam. Mengajak kebaikan, maka Allah memberikan kebaikan yang sama tanpa memberi pahala orang yang memberikan kebaikan tersebut. Ayo lomba-lomba kita ajak saudara kita, ajak teman kita yang seniman tahajud ini, alhamdulillah teman-temannya diajak beliau, teman-teman pensiunannya entah dari mana kita juga kenal. Tiba-tiba Ustaz, alhamdulillah ada rezeki nih buat bangunan masjid. Tuh, dahsyat satu. Pak Jorjin pahala yang sama dengan orang yang memberikan kebaikan untuk masjid belajar ini. Nah itu yang ketiga, bersyukur ada orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi kagak ngeluh baik. Ya walaupun rumahnya di pojokan masjid gitu, kagak ngeluh. Kalau kata dulu sahabat saya Dr. Muris bilang rumahnya Bang Deddy Boyer itu rumah sunnah Nabi. Kenapa? Rumahnya ukuran 3 kali 6. Ya, jadi ya sunnah Nabi kayak gitu. Karena rumah Nabi begitu. Rumah Nabi itu gak gede, cuma 3 kali 6 gitu. Atau 4 kali 5 rumah Nabi, nggak besar. Jadi kalau rumah yang besar itu bukan ikuti rumah sunnah Nabi. Kayak saya termasuk ke sunnah Nabi kagak ada gitu. Jadi belagu dikit dah. Nah, jemaah Allah kembali. Yang ketiga adalah dia yang bersyukur pada Allah SWT. Kemudian yang keempat, pada orang beriman pada Allah SWT, dia yang bersabar. Dikasih ujian apapun dia bersabar. Kuncinya bagaimana? Ingat, kuncinya dunia ada tempatnya kita diuji. Maka limpahkan semua itu. Ada masalah, iya, tempat dunia ada tempat diuji. Maka bersabar. Ujian bagaimana? Macam-macam ujian. Apakah yang baik harta bukan uji? Jelas mereka lebih uji lagi. Bagaimana pertanggungjawaban daripada harta yang ada di dunia? Maka kalau nanti di pas dihitung tuh, yang paling lama itu yang paling banyak harta bendanya di dunia. Rumahnya yang paling banyak. Pak Juwarno lagi kita lagi kagak Pak Juwarno, nang baik. Pak Juwarno lebih bidik-bidik gue, enggak lagi enggak. Paling banyak tuh nanti dihisap tuh. Nah, paling cepat hisap siapa? Yang paling susah, paling cepat. Nanti kalau banyak hartanya dihisap tuh, bisa biar rumah 2, dari mana dapatnya? Itu dulu keluarga tuh waktu beli rumah, zakatnya keluarga, zakat lagi kena itu. Beli mobil, zakatnya keluarga. Kemudian dihitung semua tuh zakat malnya, harta bendanya, selama setahun sampai gak nisabnya, dikeluarkan gak zakatnya. Ini kadang-kadang kita mau maaf, tanah banyak, kayak itu zakat malnya diem baik gitu. Paling itu dia bilang, nanti dijawab lagi semua. Tiap tahun tuh. Oke, punya tanah banyak, hati-hati tuh. Nanti dihitung tuh, dia ambil akhir nanti.
punya tanah 3 hektar misalkan, dihitung tuh. Ini sampai enggak? Sampai harus dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Nah, bersabar tuh. Nah, orang yang sabar di saat dikasih kekayaan, dia akan mengolah uangnya dengan baik, tidak semena-mena. Dia pergunakan hartanya untuk jalan Allah SWT. Bersabar dengan baik. Dia kekang itu hawa nafsu duniawi. Dikasih sakit dia bersabar. Kemudian dia berdoa sama Allah, udah bersabar berdoa ya. Maka barang siapa yang diberikan sakit dan dia bersabar, maka saat itu Allah gugurin dosanya. Kembali gugurin dosa itu anak bangsa lagi sakit, bersabar. Dan kalau sakit, mohon maaf, benar-benar saya ngerasa sendiri kemarin nih di bulan Juni di akhir Mei, begitu kagetnya dasarnya habis yang jalan-jalan ke puncak, tiba-tiba diponis kena jantung, stres, nggak pernah berobat ke rumah sakit, tiba-tiba sekali dia berobat operasi jantung, serem. Pikir saya waktu itu dibelah dadanya, kayak nabi dibelah dada gua. Udah ada urusan itu tuh pikiran. Ternyata kagak, cuma tangan doang dipotong, di urat nadi dimasukin alat. Dan alhamdulillah tadi terakhir saya berobat di Hermina. Harusnya saya dioperasi lagi di tanggal 20 nih, Rabu besok. Cuma saya bilang kok sehat lagi, udah sehat tuh operasi lagi gitu. Karena yang sepuluh, gimana lu? Kalau habis sehat mau operasi, kayaknya udah, saya nggak jadi, saya batal, saya nggak operasi. Berarti tadi perobatan terakhir, udah besok udah nggak ke Hermina lagi. Selesai berarti finish berobatnya, kembali ke pasar. Artinya apa? Setiap kita pasti uji, entah itu dengan harta, istri kita jadi uji, anak kita jadi uji. Tidak sedikit suami yang terjerumus ke dalam lembah penistaan gara-gara punya istri yang materialis. Ikutin semua istri. Ada orang tua yang ditarik anaknya menuju neraka jahanam. Karena apa? Tidak pandai mendidik anak atau tidak mau mendidik anak untuk kebaikan dengan alasan kasihan. Tidak sedikit di antara kita yang kalau sembuh nggak mau bangunin anak, alasannya kasihan anaknya baru pulang kerja, kasihan anaknya masih pulas tidurnya. Itu bukan sayang yang sesungguhnya. Itu adalah kita menjerumuskan kepada anak kita. Jawab Allah. 4 hal ini tanda-tanda kalau dia termasuk kelompok orang beriman kepada Allah SWT. Yang pertama lagi dia bertakwa kepada Allah SWT, kemudian bunyi rasa malu, kemudian bersyukur kepada Allah SWT dan kepada manusia, dan terakhir adalah dia bersabar. Semoga 4 sifat ini melekat pada diri kita sehingga kita termasuk apa-apa yang SWT dan berhak ataupun layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurang maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.